Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dina Ferdiana SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Bongas, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas Bapak sudah meluangkan waktu dalam wawancara kali ini, karena wawancara kali ini itu merupakan tugas saya menjadi calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini perihal tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin pada wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan sama Bapak. Boleh ya Pak? Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, Terima kasih ya Bu. Jadi dilema yang kasus-kasus yang ada di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Bongas, dilema itu banyak sekali punya permasalahan dalam pengambilan untuk keputusan kasus-kasus tersebut. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya juga mengambil keputusan bersama teman-teman, Wakasek, guru, Wakasek siswaan, guru BP, dan kelas. Nah, tergantung kasus-kasusnya. Kalau kasus-kasusnya itu misalkan di dalam kelas atau kasus tersebut antara wali kelas, misalkan wali kelas dengan siswanya, kalau bisa diselesaikan sama wali kelasnya, ya alhamdulillah. Tapi kasus-kasus yang mungkin agak berat, kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka kami juga menyelesaikan secara bersama-sama. Itu tadi saya katakan bersama dengan pertama ya wali kelas, guru BP, Wakasek, dan bapak dan ibu yang lain untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi saya tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Kita berkolaborasi dengan teman-teman jadi banyak sekali ya kasus-kasus sekolah kita, kasus bullying, kasus remaja, dan kasus yang lainnya bisa berkembang. berarti identifikasinya secara kolaborasi mungkin yang sama wali kelas, sama Wakasek waktu kepala sekolah gitu ya Pak ya, mungkin sama guru-guru yang lain. Nah, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Misalkan ada dua keputusan tuh yang ini betul, yang ini juga betul gitu ya, seperti itu. Nah, yang mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit. Artinya, tapi kita juga harus memberikan prioritas mana yang lebih urgent ya, dari kasus-kasus tersebut. Ya, itu juga sangat pelik ya. Kita juga tadi ya, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya juga meminta masukan-masukan dari teman-teman, apa masukan-masukan yang terbaiknya. Walaupun terakhir untuk pengambilan keputusan ada sama saya selaku kepala sekolah, bisa juga tidak mungkin artinya mengambil keputusan secara sepihak. Nah, saya juga meminta masukan-masukan atau pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent. Ternyata yang
Ini yang lebih penting. Yang kedua, artinya bukan artinya disampingkan. Artinya mungkin yang pertama dulu diselesaikan, baru kasus yang kedua diselesaikan. Sekarang menurut karena sulit sekali ya menurut kami. Perlu tadi ya, saya lagi perlu berkolaborasi. Berarti mengambil di yang mereka kecil Yang paling kecil, betul. Dari sama-sama yang kepentingan itu yang sama-sama benar gitu ya. Nah yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya selama pengambilan keputusan itu seperti apa? Langkah-langkah pengambilan keputusan Bu, artinya yang pertama itu kita mengadakan rapat kecil, namanya rapat kecil antar wakasek dan sebagainya, teman-teman yang lain. Yang pertama itu, ini saya mengambil artinya mengundang teman-teman yang lain kepentingan ambil dengan berbagai macam resikonya. Kalau mengambil langkah seperti ini, resikonya seperti ini. Kalau mengambil ini, resikonya seperti ini. Jadi kita juga harus ada opsi-opsinya. Kembali lagi, langkah-langkah dan juga kita berkolaborasi lagi dengan teman-teman lain. Keputusan yang terbaik untuk disampaikan ke satu seperti ini. Berarti juga langkah-langkahnya harus ada rapat juga dan berkoordinasi dengan dari seperti itu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di WMA Etika? Jadi yang menurut Bapak anggap efektif ini hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ada kasus yang ada di semua kita. Hal-hal yang saya ulang lagi pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi ketika tadi langkah-langkahnya itu yang menurut Bapak langkah-langkah ini loh yang efektif, yang sering sekali sama Bapak lakukan ketika ada kasus-kasus ada di WMA Etika. Jadi hal-hal yang efektif tadi ya sudah kita selalu berkoordinasi. Berkoordinasi ya, tergantung kasusnya ya. Misalkan dalam kasus kenakalan remaja, misalnya tawuran, kita juga berkoordinasi dengan Wakasek Keseluruhan. Kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait, misalkan Polsek, kecamatan, kita juga dengan orang siswa. Salah satu hal yang efektif misalnya seperti itu gambarannya. Jadi berkoordinasi, kolaborasi intinya dan paling efektif ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di WMA Etika? Mungkin ada tantangan ketika mengambil keputusan, ada tantangan apa nih yang Bapak dapatkan? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu sangat banyak ya, ini sangat dilema. Nah, contohnya misalkan tadi saya kasus kenakalan remaja yang tawuran, di satu sisi gitu ya kita mendekatkan disiplin di sekolah kita, di sisi yang lain juga anak tersebut ingin sekolah. Sekolah kita. Di satu sisi kita punya aturan bahwa anak tersebut di sekolah kita ada poin-poin misalnya melanggar aturan-aturan tersebut, anak tersebut bukan dikeluarkan dia tapi dipindah ke sekolah yang lain gitu ya. Jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar atau mengganggu teman-teman yang lain. Nah, itu sangat dilema bagi saya. Di satu sisi anak juga masih punya kesempatan ya, di sisi yang lain juga anak tersebut sudah melakukan istilahnya apa ya, melanggar berbagai macam aturan yang ada di sekolah kita. Nah, itu yang sangat dilematis buat saya gitu ya. Terus banyak lagi itu salah satu. Di sisi yang lain juga yang sangat dilematis tersebut
khususnya pada siswa ya. Sekolah kita juga ada beberapa siswa yang misalkan anak tersebut jarang masuk ke sekolah ya. Karena apa? Ternyata karena kondisi orang tua yang mungkin dia tinggalnya dengan kakeknya, neneknya, sementara orang tuanya pisah, sementara orang tuanya kerja ke luar negeri sebagai TKW, itu tanpa perhatian dari orang tua. Itu juga sangat dilematis buat saya gitu ya. Yang di satu sisi anak tersebut punya kesempatan untuk sekolah, di sisi yang lain juga anak tersebut kurang perhatian dari orang tua. Salah satunya itu juga sangat dilematis dalam mengambil keputusan seperti itu. Makanya saya juga dalam mengambil keputusan juga tadi saya katakan lagi, saya selalu berkolaborasi ya. Tadi anak tersebut ya mungkin dengan kondisi wali kelas gitu, bagaimana kondisinya ya. Masukan dari wali kelas, baru kita akan melakukan action yang selanjutnya gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan wali kelasnya, dengan BK-nya, bagaimana cara pengambilan keputusan, apakah nanti dipindahkan ya, apakah nanti ada surat peringatan ya. Mudah-mudahan anak tersebut bisa sekolah seperti itu. Jadi sangat dilematis ya kalau hal seperti itu bagi saya. Iya, Bapak, itu ketika ada dilema ketika peraturan harus ditegakkan, itu betul gitu ya Pak. Ketika kasih sayang terhadap anaknya juga ya benar ya Pak ya. Jadi ada dilema, itu tantangan tersendiri ketika pengambilan keputusan. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau jadwal itu menyelesaikan berbagai macam kasus dilema tersebut ya, sifatnya insidental ya. Jadi kalau ada permasalahan ya tetap saya selesaikan ya, biar tidak artinya tidak ini ya, membuang-buang waktu gitu ya. Nah kalau jadwal untuk hal-hal tersebut juga ada ya, 1 minggu itu kita ada jadwal ya, yang masukan dari berbagai macam teman-teman yaitu jadwal setiap hari Selasa ya, tidak selalu kita ada briefing ya, itu permasalahan yang timbul di sekolah kita ya, timbul dari wali kelas atau dari bapak dan ibu yang lainnya, kita selesaikan bersama-sama, yaitu terjadwal dan insidental, tergantung permasalahannya, tergantung kasusnya. Kalau tiap minggu itu saya selalu ada jadwalnya, artinya semacam kayak curhat gitu ya dari guru terkait dengan kelasnya, terkait dengan siswanya. Itu mudah-mudahan adanya masukan itu pertemuan bisa menyelesaikan masalah. Mungkin kalau masalahnya mungkin insidental yang harus diselesaikan, kita juga harus menyesuaikan, tidak perlu menunggu waktu yang terjadi tersebut. Berarti jadwalnya ada, kalau briefing rutinnya hari Selasa ya Pak. Tapi kalau misalkan ada masalah ya insidental, jadwalnya disesuaikan dengan tersebut. Dan pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Jadi faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan tadi ya, karena kita selalu care ya kepada teman-teman ya, selalu peduli kepada anak-anak juga ya. Nah kita juga, saya dibantu oleh beberapa teman, oleh Pak Asek ya, oleh Bapak dan Ibu guru di kelas dan oleh guru BP hal tersebut itu yang sangat membantu dalam mengambil keputusan seperti itu. Kita juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang lain dalam mengambil keputusan, biar keputusan itu tidak diambil oleh sepihak oleh saya,
ya bapak dan ibu guru yang lain pun tahu keputusan-keputusan tersebut. Jadi ketika ada permasalahan ya kita mencari cara bersama-sama, keputusan secara bersama-sama, bukan keputusan secara sepihak. Tapi kita juga selalu menanyakan pada pendapat keluarga besar SMP Negeri 1 Bomas, khususnya ya, pada guru, wali kelas, dosen, dan guru yang secara musyawarah banget. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin Bapak dari saya, dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Dan ini pengalaman yang dapat saya petik ya dari kasus-kasus dilema ini. Jadi kami saya di SMP 1 Bomas ini hampir 4 tahun ya, 4 tahun berjalan. Artinya saya juga selalu berpindah-pindah ya dari satu sekolah ke sekolah yang lain ya. Jadi setiap sekolah itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Ini dalam mengambil keputusan pun ternyata tidak bisa disamakan gitu ya. Tergantung permasalahan-permasalahan di sekolah A ini ternyata tidak bisa diterapkan di sekolah B. Jadi kalau buat saya pribadi gitu ya, artinya pengalaman di SMP masih adalah kasus-kasus itu bisa mendewasakan saya. Ini kasus-kasus yang dihadapi di SMP pengalaman buat saya berikutnya ya. Seandainya saya tidak di SMP 1 Bomas lagi, pengalaman ini akan saya terapkan mungkin ada kasus yang sama ada sekolah yang lain. Jadi hal yang terbaik gitu ya. Betul. Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bagi saya bisa mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi panutan saya untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu yang sudah banyak meluangkan waktunya buat saya. Mungkin padat sekali ya Bu ya. Iya. Jadi kepala sekolah. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi ini adalah sebagai wawancara terhadap kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang saya akan sampaikan sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Alhamdulillah. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama-tama yang Ibu lakukan yaitu mengamati dulu. Dan setelah diamati permasalahan itu, terus cari informasi yang lain yang lebih faktual supaya menentukan kebijakan itu ya tidak salah kalau sudah informasinya sudah jelas. Dan baru kita mengambil tindakan. Jadi tidak sekonyong-konyong betul mengambil tindakan tanpa dilihat dulu informasinya, ya terutama dari lingkungan terdekat, terutama dari guru-guru dulu. Ya, berarti pertama kali diamati terlebih dahulu ya Bu, terus permasalahannya apa sih gitu ya, apakah sesuai dengan informasi yang faktual gitu ya, harus yang fakta gitu ya, jangan sampai hoax gitu ya Bu ya, langsung jangan iya, langsung gitu ya. keputusan.
pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada kepentingan yang dua-duanya tuh terkadang sama-sama benar. Misalkan satu keputusan, oh menurut ini benar kok gitu, tapi menurut yang lain juga benar gitu. Nah, yang menurut Ibu nih, cara pengambilan keputusannya seperti apa kalau misalkan ada dua keputusan yang sama-sama benar? Itu Ibu. Ya, terutama ya memang pasti ada seperti itu, misalnya seperti itu. Yang ibu ambil yaitu mana yang lebih benar, mana yang lebih faktual gitu ya, terutama tadi cari informasi yang lebih faktual juga supaya kita tidak memutuskan mana yang terbaik, mana yang paling benar gitu, supaya tidak salah mengambil keputusan. Berarti cari yang Yang paling lebih, benar iya, daripada yang paling yang benar, gitu iya. ya Bu ya, seperti itu. Jadi benar-benar yang dipahami mungkin ya Bu ya. Terkadang emang sih ya Bu ya, ada di mana kasih sayang sama aturan gitu ya, Betul, kasih ya. sayang sama anak gitu ya Bu ya, tapi aturan harus ditegakkan. Yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika ada pengambilan keputusan yang ada masalah di sekolah ini? Ya, terutama yang terdekat di sekolah ini, terutama kepada guru-guru. Jadi tanyain, misalnya ada di kelas 6 misalnya, berarti kita tanya dulu ke guru kelas 6 yang bagaimana anak tersebut misalnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sekolah, ditanya dulu gurunya dulu yang terdekat, supaya kita itu mengambil keputusan itu ya tidak semata-mata tanpa informasi yang aktual kan. Berkolaborasi ya, dalam menentukan sendiri ibu gitu. Berarti keputusan musyawarah Dulu. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin ada nggak sih tuh yang menurut Ibu tuh, oh ini efektif nih ketika pengambilan keputusan yang dilakukan? Jadi tadi setelah ibu bilang bahwasanya tidak menentukan sendiri, bahwa ibu itu tidak otoriter, ibu pimpinan, keputusan sendiri tidak. Kalau cari informasi, terutama yang guru-guru yang dianggap ibu sebagai senior, seperti Pak Ustadz kan di sini senior, ya ditanya dulu bagaimana Pak ini, menurut Bapak, dan nanti diambil, oh ini begini deh, dan nanti keputusan yang terbaik baru ibu lakukan. Jadi Ibu emang benar-benar berkoordinasi ya Bu ya, sesama walaupun Ibu sebagai kepala sekolah, pimpinan, tapi tidak menentukan sendiri, tapi dimusyawarahkan terlebih dahulu. Pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu? Mungkin pasti ada tantangan sendiri sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Untuk mengambil keputusan ya itu tadi, selain kita berkolaborasi dengan guru-guru di sini ya, atau ya penjaga juga ya, atau yang di lingkungan di sini, nah kita juga harus sesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi tidak hanya dari salah satu guru misalnya dipercaya, tapi di luar aturan itu juga tidak ibu ini. Yang penting mah yang terbaik dari informasi dari guru juga ya aturan yang ada. Itu yang tantangannya ya Bu ya, harus sesuai dengan aturan itu ya Bu ya, harus ditegakkan ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk itu ya, untuk penyelesaian masalah seperti itu karena tidak ada jadwal khusus, soalnya karena kita tidak mau ada masalah kan sebenarnya, masalah di dan penyelesaiannya pun juga ya tidak dijadwalkan. Begitu ada masalah kita informasikan kepada guru-guru bagaimana bermusyawarah dengan yang terbaik itu sesuai dengan peraturan. Berarti secepatnya ya Bu Cepatnya, ya, ketika iya. ada masalah ya beneran nggak ada masalah Iya, ya Bu ya, iya, tapi iya, ketika iya. ada masalah langsung ditangani dengan secepatnya. Betul. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, khusus yang kita cari informasi juga kita ya sebagai pimpinan ya tentunya
harus mempelajari atau banyak pengetahuan ya, yang kita dapat supaya keputusan kita tidak melanggar aturan yang ada. Jadi tetap mencari informasi, Cari informasi, ya. Walaupun ibu udah menjadi pimpinan, tapi tidak harus sendiri ya Bu ya. Pertama Berarti kali ya, tidak. harus mencari Harus kita, informasi, betul, ya. pengalaman orang lain sambil diambil seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di rumah kita? Ya menurut ibu ya sebagai pimpinan dari berapa tahun ya, 2016 ibu dari kepala sekolah. Tapi yang gila seperti tidaknya, karena ada peribahasa bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik ya. Maka dari itu untuk semua permasalahan yang ada, yang gila ya, bisa diselesaikan. Pengalaman Ibu ya, berarti Iya. udah berapa, hampir 7 tahun, 8 tahunan ya Bu ya, tapi menjadi pengalaman yang terbaik menjadi kepala. Ibu terima kasih banyak loh Ibu udah di itu waktunya, Ya, udah sama-sama, di- Ibu, ya. Mudah-mudahan saya juga ketika menjadi pemimpin seperti Ibu bisa menjadi Ibu menjadi panutan saya. Saya doain mudah-mudahan sukses. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.